Om Swastiastu. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Lia Pratiwi. Saya dari kelompok KKN Mandiri 2. Pada video kali ini saya akan meliput pelaksanaan program kegiatan KKN Mandiri yang sudah saya laksanakan pada tanggal 8 Juli 2020 dan pada tanggal 14 Juli 2020. Nah, nama program kegiatannya yaitu pelatihan bercocok tanam secara hidroponik. Jadi selamat menyaksikan videonya. Nah, ini adalah kegiatan pertemuan pertama yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Dan sebelum saya melanjutkan kegiatan, saya akan menyemprotkan hand sanitizer sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Kemudian saya juga membagikan leaflet yang berisi tentang cara bercocok tanam secara hidroponik yang sederhana dan dilengkapi dengan alat dan bahan yang diperlukan juga beserta gambarnya agar masyarakat juga lebih mudah memahami dan dapat diimplementasikan ketika di rumah, seperti itu. Nah, di sini juga saya menjelaskan sedikit terkait teknik bercocok tanam secara hidroponik karena masyarakat di sini masih banyak yang belum mengetahui seperti apa sih itu teknik bercocok tanam secara hidroponik. Nah, jadi teknik bercocok tanam secara hidroponik ini adalah salah satu metode budidaya tanaman, bisa buah maupun sayuran yang sangat sederhana karena hidroponik ini tidak menggunakan tanah sebagai media pertanaman, melainkan menggunakan air. Dan juga peralatannya yang dibutuhkan juga sangat mudah dicari, bisa menggunakan peralatan yang ada di rumah, seperti itu. Selain itu, metode ini juga tidak membutuhkan lahan luas, melainkan dalam lahan sempit pun kita bisa bercocok tanam secara hidroponik. Nah, bercocok tanam secara hidroponik yang dilakukan di Pesamuan Puri Setrekawan ini yaitu hidroponik sederhana dengan sistem sumbu. Jadi menggunakan media air dan tanaman yang digunakan yaitu sayur kangkung. Nah, kemudian saya memperlihatkan langsung contoh tanaman hidroponik yang saya miliki. Kebetulan juga saya menanam kangkung di sini. Dan peralatan yang harus disiapkan itu ada bakul plastik, ada ember plastik, kain flanel, jika tidak ada kain flanel juga bisa menggunakan tisu, lalu benih tanaman dan air bersih. Caranya sangat mudah. Yang pertama kita bisa melapisi bakul dengan tisu yang sudah dibasahi dengan air bersih. Kemudian kita taburi benih tanaman secara rata ke dalam bakul tersebut. Lalu masukkan air bersih ke dalam ember sampai menyentuh permukaan tisu atau sampai menyentuh dasar bakul. Lalu kita letakkan bakul yang sudah ditaburi benih tanaman tersebut di atas ember yang berisi air tersebut. Nah, letakkan tanaman tersebut di tempat yang terpapar sinar matahari full. Jangan sampai terkena air hujan ya, agar airnya tidak meluap nantinya. Dan pertumbuhan kangkungnya pun tidak terganggu. Lalu apabila air nutrisi ini mulai berkurang, maka bisa ditambahkan airnya sampai menyentuh dasar tisu. Lalu apabila air nutrisinya kotor, maka segera ganti dengan air yang baru, seperti itu. Namun pelatihan yang akan saya ajarkan ke masyarakat ini adalah hidroponik yang menggunakan sistem sumbu. Nah, selanjutnya adalah tahap semai. Jadi di sini masyarakat akan saya bagikan rockwool yang sudah saya potong sebelumnya dengan ukuran 2x2 cm persegi. Jadi masing-masing akan mendapatkan satu kotak rockwool. Nah, rockwool ini berfungsi sebagai media pertumbuhan benih nantinya. Nah, saya juga membagikan alas sebagai tempat
rockwoolnya nanti, karena nanti rockwoolnya akan dilubangi, diberi lubang sebanyak 6 lubang. Nah, jadi di sini masyarakat akan saya instruksikan terlebih dahulu, baru nanti masyarakat mengikuti apa yang sudah saya instruksikan seperti itu. Nah, itu juga saya membagikan tusuk sate untuk melubangi rockwoolnya menjadi 6 lubang. Nah, untuk kedalamannya bisa dikira-kira kurang dari 1 cm agar benihnya juga tidak terlalu masuk ke dalam. Jadi usahakan benihnya terlihat di permukaan rockwool seperti itu. Tahap selanjutnya kita akan memasukkan biji benih kangkung ke dalam lubang rockwool. Nah, jadi setiap lubang itu akan diisi 1 biji benih. Nah, setelah semua lubang yang ada pada rockwool terisi dengan benih, maka selanjutnya kita akan membasahi semaian tersebut dengan air bersih. Jadi kita semprot dengan air bersih sampai rockwoolnya menjadi lembab. Nah, setelah disemprot dengan air, rockwool yang sudah lembab tadi segera dipindahkan ke dalam nampan plastik. Lalu semaian tersebut kita letakkan di tempat yang terpapar sinar matahari full, yang bertujuan agar pertumbuhan tanaman tidak terganggu dan nutrisinya juga tercukupi.
Nah, kita juga harus mengamati setiap hari, jangan sampai rokul dalam keadaan kering. Jadi, usahakan disemprot setiap 2 kali sehari seperti itu, dan usahakan rokul dalam keadaan lembab, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Nah, semaian ini sudah dapat kita pindahkan ke media tanam hidroponik sistem sumbu apabila sudah memiliki 3-4 daun sejati. Nah, ini adalah hasil semai benih kangkung yang dikerjakan pada pertemuan pertama. Nah, ini hasil semaian pada hari ke-6. Jadi sudah dilihat terdapat 4 daun di sana. Nah, itu menandakan bahwa semaian ini sudah siap untuk pindah tanam. Nah, ini ada alat dan bahan yang digunakan untuk pertemuan kedua ini. Nah, pertama-tama saya sangat berterima kasih kepada masyarakat yang sudah berkenan hadir untuk mengikuti kegiatan pada tanggal 14 Juli 2020 ini. Nah, jadi di sini saya juga memberitahu mengenai hasil semaian yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menyemprotkan hand sanitizer kembali kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Nah, setelah itu kita akan mulai untuk membuat wadah media hidroponik sistem sumbu dari botol bekas air mineral yang berukuran 1,5 liter. Nah, jadi kita bagi dulu botol bekasnya ke seluruh peserta. Nah, kemudian saya membagikan cutter juga untuk memotong botol bekasnya nanti. Masing-masing mendapat 1. Nah, jadi tahap pertama kita akan memotong botol menjadi 3 bagian secara horizontal. Nah, bagian atas itu dipotong kurang lebih 10 cm dari ujung botol. Lalu bagian tengah juga dipotong kurang lebih 10 cm supaya wadah airnya tidak terlalu tinggi nantinya. Bagian botol yang digunakan nantinya hanya bagian atas dan bagian bawah. Nah, bagian tengahnya itu nantinya akan dibuang. Bagian atas botol itu sebagai media tanam, sedangkan bagian bawah botol sebagai wadah nutrisinya. Lalu step selanjutnya yaitu kita akan membuat lubang kurang lebih sepanjang 2 cm di sebelah kanan dan kiri pada ujung botol. Nah, tujuannya itu untuk memasukkan sumbu atau kain flanelnya ini.
Selanjutnya yaitu membagikan kain flanel yang sudah terpotong-potong sebelumnya menjadi ukuran 1,5 x 15 cm. Nah, kemudian kain flanel yang sudah terpotong ini kita masukkan ke lubang tersebut. Sumbu ini berfungsi sebagai media penyerap nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Nah, step selanjutnya yaitu melapisi bagian bawah botol dengan plastik hitam agar paparan sinar matahari tidak menembus air nutrisi sehingga dapat mencegah tumbuhnya lumut. Nah, setelah tertutup plastik hitam, kemudian kita akan menuangkan air nutrisi ke dalam botol tersebut. Nah, kurang lebih 2/3 dari tinggi botol yang sudah tertutup plastik hitam tersebut.
Nah, setelah terisi dengan air, selanjutnya bagian atas botol yang sudah berisikan flanel kita letakkan di atas bagian bawah botol yang sudah terisi dengan air. Nah, kemudian kita pindahkan semaian kangkung yang sudah siap pindah tanam tersebut ke dalam bagian atas botol yang berisikan flanel tersebut. Nah, untuk perawatannya kita harus selalu cek nutrisi yang ada di dalam botol. Apabila airnya sudah berkurang, maka segera ditambah, atau apabila airnya kotor atau berlumut, maka segera diganti dengan air nutrisi yang baru. Dan jangan sampai terkena air hujan karena air nutrisi bagian bawah itu akan meluap dan pH nutrisi juga akan menurun. Nah, hal ini tentunya akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Nah, setelah itu kita akan simpan di tempat yang terkena sinar matahari full. Nah, inilah tanaman kangkung hidroponik dengan sistem sumbu yang kami kerjakan pada pertemuan kedua. Nah, itu dia video mengenai pelaksanaan program KKN Mandiri yang sudah saya laksanakan pada minggu ini. Yang pertama ada tahap semai benih, dan yang kedua ada tahap pindah tanam. Jadi, harapannya masyarakat dapat lebih produktif lagi selama diam di rumah, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bercocok tanam secara hidroponik, dapat meningkatkan ketahanan pangan, dapat menambah penghasilan juga karena selain untuk dikonsumsi, hasil panen juga dapat kita jual, seperti itu. Akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah berpartisipasi dan semoga video ini juga dapat bermanfaat bagi masyarakat yang sedang menonton video ini, dan sampai bertemu di video selanjutnya.